Bulan Oktober ini nampaknya bulan yang membawa keberkahan. Kenapa? Karena IHSG rally sangat tinggi setelah sideways 6 bulan lamanya. Betul sekali tuh bro. Dan video ini kami record tanggal 15 Oktober 2021 yang mana IHSG sudah sangat kuat posisinya, berada di 6.633. Wah, sangat tinggi ya. Sangat tinggi sekali. Secara price performance juga naiknya juga cukup bagus ya. Satu week ini sekitar 3%, satu month itu sekitar 8% lebih. Sangat tinggi sekali. Banget itu. Dan ini juga terjadi karena krisis di Amerika sudah mulai mengancam ya. Dan Amerika siap-siap memakai batu bara. Kenapa? Karena persediaan gas alam di Amerika untuk musim dingin itu sudah mulai menipis. Ya benar itu bro, tapi tidak hanya di Amerika, di negara lain pun juga seperti Cina, Inggris dan India. Dia itu membutuhkan pasokan gas alam dan batu bara yang sangat besar sekali. Dan akibatnya ini membuat kenaikan harga di komoditas energi. Contohnya seperti coal, CPO, crude oil, nikel dan bauksit ya. Jadi Indonesia berpotensi menjadi negara pengekspor komoditas energi. Nah, di video ini kita akan memberikan beberapa contoh saham pertambangan yang berpotensi naik sampai akhir tahun. Pengen tahu pembahasannya? Ikutin terus ya. Halo, bertemu lagi bersama kami di channel Kaloka Palevi. Bersama saya Kaloka. Saya Palevi, seperti biasa kami akan membahas seputar dunia investasi. Bagi kalian yang baru saja menemukan channel kami dan tertarik dengan konten kami, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Sebagai info, harga batu bara terus melesat naik. Sempat menyentuh 257 US dollar per ton di pasar ICE, Newcastle, Australia. Oke, kita akan bahas beberapa contoh emiten saham di sektor pertambangan yang berpotensi naik hingga akhir tahun ini. Dan kita akan membahas dari dua sisi, yaitu sisi fundamental dan teknikal. Kita mulai dari emiten yang pertama, yaitu Indi. Jadi, kita akan bahas dari fundamentalnya dulu. PT Indika Energy dengan kode emiten Indi. Kita bisa lihat dari summary profit and loss per bulan Juni, di mana revenue meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan juga net profit yang menunjukkan positif di tahun 2021, yang mana tahun 2020 sempat minus atau rugi. Kemudian kalau kita coba breakdown dari revenue per bulan Juni 2021 ini, kontribusi terbesar dari coal adalah dari PT Kidecho sebesar 86%. Naik dibandingkan tahun 2020 yang hanya 76%. Ada banyak beberapa subsidiary ya dari PT Indika ini, antara lain ada Kidecho, ada Petrosi, dan ada Tripatra. Kita bisa lihat average selling price atau ASP dari Kidecho itu masih di angka 48,6 US dollar per tonnya. Sedangkan hari ini harga coal di Newcastle itu sudah naik tinggi, berada di level 238 sampai 245 per tonnya. Dengan harga coal yang sangat tinggi, ini berarti menunjukkan bahwa ASP Kidecho kedepannya juga pasti akan meningkat seiring dengan harga coal yang terus meningkat akhir-akhir ini. In the future, Indi akan fokus ke logistik, infrastruktur, gold, renewable energy, digital venture, dan lain sebagainya. Berikut tampilan grafik dari emiten Indi di time frame daily. Kita menggunakan Fibonacci sebagai alat ukur. Dari tarikan Fibonacci, ini mempunyai potensi kenaikan sekitar 11,36% dari harga 2.280 hingga 2.540, dan juga didukung oleh indikator Awesome Oscillator yang masih convergen atau masih ada penerusan tren. Jadi, menurut kami, Indi mempunyai potensi kenaikan yang lumayan bagus. Menurut kami, Indi mempunyai potensi yang bagus hingga akhir tahun.
Yang kedua, ada emiten dari sektor pertambangan yaitu PT Harum Energi dengan kode emiten Harum. Kita bahas dulu dari segi fundamental. Jika kita lihat kinerja quarterly PT Harum Energi Tbk ini sangat bagus ya, yang mana saat pandemi tahun 2020 revenue dan net income-nya itu tidak minus. Yang mana tadi kita sempat bahas Indi itu tahun 2020 net income dan revenue-nya juga sempat minus. Kita lihat dari net income per Juni tahun 2021 turun 18% dibandingkan dengan tahun 2020 periode yang sama. Tetapi revenue-nya naik sekitar 20% dari tahun sebelumnya. Kemudian kita bisa lihat dari laporan balance sheet untuk aset dan ekuitasnya per bulan Juni tahun 2021 naik drastis dibandingkan dari tahun 2020. Dari profitabilitas kita bisa lihat operating margin dan gross profit margin per Juni 2021 juga naik dibandingkan dengan tahun 2020. Dikutip dari kontan.co.id, Harum Energi membidik produksi penjualan batu bara sebanyak 3,5 juta ton sampai 4 juta ton untuk tahun 2021. Target ini naik 30% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini adalah tampilan grafik dari Harum Energi di time frame daily. Kita lihat grafik ini ada kenaikan sebesar 31,57% dari harga terkini yaitu 8.175 hingga 10.725. Kenaikan ini dibantu dengan EMA, Exponential Moving Average, yang masih menukik ke atas. Jadi emiten ini berpotensi bagus untuk kedepannya. Yang ketiga ada perusahaan PT Adaro Energi Tbk dengan kode emiten ADRO. Dikutip dari bisnis.com, PT Adaro Energi Tbk melalui Adaro Power sedang memfinalisasi kontrak untuk peningkatan kapasitas panel surya di Kalimantan. Langkah ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik melalui energi terbarukan atau renewable energy. Menurut kami, Adaro mempunyai potensi yang bagus ke depannya. Dari laporan income statement, Adaro juga bagus walaupun pandemi tahun 2020 melanda, tapi kinerja tetap oke. Revenue dan net income di tahun 2020 tidak minus. Kemudian jika kita bandingkan revenue dan net income di tahun 2020 dengan di tahun 2021, ada kenaikan pada tahun 2021 yaitu kenaikan sekitar 3% dibandingkan di tahun 2020. Net profit margin di tahun 2021 berada sekitar 11%. Dari laporan balance sheet, ekuitas dan aset tahun 2020 hampir sama dengan Juni 2021. Dengan PBV 1,8 kali dan PER 12,21 kali, maka potensi uptrend cukup besar. Berikut adalah tampilan grafik dari Adaro Energi di time frame only. Kita menggunakan Fibonacci sebagai alat ukur. Dari tarikan Fibonacci, ini terlihat potensi kenaikan sebesar 32,80%. Dari harga 1.860 hingga 2.475. Apabila harga menembus 1.905, maka ada potensi besar untuk menuju ke harga selanjutnya. Yang keempat ada PT Bukit Asam Tbk dengan kode emiten PTBA. Dikutip dari kontan.co.id bahwa diprediksi volume produksi PTBA bisa mencapai 30 hingga 33 juta ton untuk tahun 2021 dan 2022 untuk mendorong penjualan ekspor di tengah penguatan harga batu bara global. Dari laporan income statement, PTBA juga termasuk perusahaan yang bagus dan sehat. Kita bisa lihat untuk revenue dan net income tahun 2021 naik 3% dibandingkan dengan tahun 2020. Apalagi net profit margin berada di level 17%.
Berikut adalah tampilan grafik dari PTBA di time frame monthly. Kita masih menggunakan Fibonacci sebagai alat ukur. Dari tarikan Fibonacci, kita lihat ada potensi kenaikan sebesar 13,60% dari harga 2.830 hingga 3.210. Didukung oleh power candle, ini ada potensi untuk kenaikan harga ke depannya. Jadi pertanyaan selanjutnya gini bro, apakah hanya 4 emiten ini yang berpotensi naik? Nah, pertanyaan yang bagus. Menurut kami, sektor tambang yang lain juga sudah sempat naik ya. Dan kita bisa lihat seperti ITMG itu juga sempat naik ya. Sudah naik duluan. Ada Doit, ada Fire, ada Bayan Resources, ada MBAP dan lain-lain. Menurut kami banyak juga itu sektor-sektor tambang yang harganya sudah naik. Berarti dampak dari krisis energi dan kenaikan IHSG dalam waktu ini tuh bukan berarti dari sektor tambang saja. Ya, betul. Jadi menurut kami karena krisis energi dan juga IHSG ini tidak hanya sektor tambang yang mengalami kenaikan. Kalau pendapat kami mungkin ada sektor-sektor yang lain, misalkan seperti sektor properti, sektor perbankan, bahkan sampai sektor oil and gas dan juga CPO dan juga dari semen. Nah, rencananya kita akan membahas sektor-sektor selain tambang yang berpotensi naik sampai akhir tahun ini. Nah, buat teman-teman yang pengen kita bahaskan sektor selain tambang, silahkan chat your comment di kolom komentar. Cukup sekian video kita kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat buat kalian dan perlu kami ingatkan lagi, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Dan teman-teman jika ada kritik dan saran untuk video kami, silahkan chat your comment di kolom komentar supaya kita bisa memberikan video-video yang menarik seputar dunia investasi berikutnya. Thanks for watching and see ya.